perempuan harus maju, perempuan harus berpendidikan. Kan biasanya orang-orang taunya kalau kita ke Timur Tengah berarti ya belajar agama pulang nanti jadi ustadzah, Iya. gitu kan. Ya nggak mesti. Selamat datang di Rukun Podcast. Salah sih berpikirnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mau kuliah ataupun nggak kuliah kan itu pilihan masing-masing ya. Pilihan masing-masing. Tapi dengan menjustifikasi atau mengeneralkan perempuan harus di kasur, sumur dan dapur doang tuh yang nggak baik ya sebenarnya ya. Ya itu udah harus dihilangkan ya. Karena justru Islam mengajarkan tentang kemuliaan perempuan ya. Iya. Masya Allah. Sampai sekarang masih nggak ada stigma-stigma seperti itu di sosial? Masih sih, aku ngelihat kayak komenan-komenan di akun-akun feminisme atau akun yang emang mengencourage perempuan untuk terus berkreasi dan maju, itu kayak masih ditemuin komenan-komenan yang bilang buat apa sih perempuan ngelakuin segala macam kayak gitu, lagian juga nanti di rumah. Masih banyak yang bilang kayak gitu. Jadi ya masih perlu adanya gebrakan kalau kita tuh perempuan bisa loh ngelakuin apapun gitu. Itu kan pilihan kita dan jangan batasi kita gitu sebagai perempuan untuk cuma di rumah aja gitu. Setuju. Itu kenapa juga kamu makin semangat berarti ya waktu ke Tunisia. Iya dong. Tak buktiin nih ya. Awas deh kalian ya. Masya Allah. Ya karena memang fenomena yang terjadi sekarang ketika memang kita tren hijrah lagi tinggi di Indonesia dan juga ada beberapa negara yang kebetulan bermayoritas Islam, negara-negara di Arab, mungkin salah satunya Afghanistan, Taliban lah ya. Itu kan melarang warganya terutama muslimah untuk berpendidikan, sehingga menjadi stigma negatif buat orang Islam keseluruhan terutama di Indonesia. Wah, orang Islam ternyata Islam mengajarinnya nggak boleh nih pendidikan buat perempuan segala macam, dan itu salah besar ya. Bahkan di Tunisia itu menjunjung tinggi ya untuk berpendidikan ya di sana ya. Benar. Masya Allah. Dan kamu ketika menjadi orang Indonesia di sana disupport benar-benar sama orang-orang sana. Iya dong pastinya. Perempuan harus maju, perempuan harus berpendidikan. Jangan stuck gitu. Harus. Ada berapa orang di sana orang Indonesia yang belajar di Tunisia? Ada sekitar 150-an. 150. Mayoritas muslimah atau laki-laki atau perempuan? Masih laki-laki. Masih laki-laki ya. Masih. Kamu waktu beasiswa berapa orang sih yang daftar? Aku sebenarnya nggak ada informasi untuk berapa jumlahnya yang daftar. Ya cuma ya yang aku tahu ya cuma kita pendaftaran online dan yang terseleksi berkas administrasi dan lain-lain itu barulah datang untuk interview. Jadi untuk total keseluruhan yang daftar sebenarnya nggak tahu. Oke. Karena pengen tahu sebenarnya ada berapa orang sih di satu negara Arab itu dan keseluruhan orang-orang Indonesia yang berangkat ke sana. Kan menarik nih kalau misalnya ternyata faktanya orang-orang yang belajar, orang Indonesia ya, belajar ke luar negeri itu mayoritas justru di Timur Tengah atau misalnya di universitas-universitas Islam dibandingkan yang orang yang ke Eropa mungkin ya. Itu menarik sih kan, artinya banyak loh potensi-potensi anak-anak muda muslim dan muslimah yang keluar negeri bisa berdakwah di Indonesia ya. Nah ini dia sebenarnya nggak semuanya orang yang kuliah di luar negeri tuh pulang-pulang kayak harus dakwah gitu. Nah itu tuh juga jadi pertanyaan. Iya atau enggak sih sebenarnya? Nggak harus sih. Jadi ya kita bebas pulang tuh mau jadi apa itu tergantung ya minat dan ya kesesuaian yang kita yang kita usahain gitu. Jadi kan biasanya orang-orang taunya kalau kita ke Timur Tengah berarti ya belajar agama pulang nanti jadi ustadzah, gitu kan. Ya nggak mesti. Ya kita belajar ya untuk membentuk pola pikir, kita belajar untuk mempunyai jiwa yang kritis gitu kan. Jadi pulang-pulang kita punya bekal nih biar bisa problem solving masalah-masalah yang
ada di hadapan kita. Jadi di lapangan ya kita bisa memilih gitu, mau jadi kiai boleh, mau jadi presenter juga bisa kan. Ya jadi ya sefleksibel itu. Tapi kamu dituntut itu nggak di sosial itu ketika sudah lulus dari Tunisia? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah enggak ya. Udah orang-orang ya paham gitu, udah lumayan paham. Kalau di Timur Tengah kita bisa jadi apa aja gitu walaupun lulusan Timur Tengah. Masya Allah, Masya Allah. Kamu kan S1 di Tunisia, akhirnya S2-nya di Indonesia nih, di UIII ya. Kenapa memilihnya akhirnya kembali ke Indonesia atau nggak mau memperdalam lagi di Tunisia atau misalnya di negara-negara Arab lain? Sebenarnya aku sendiri ya pengen banget sih terus belajar di dimanapun itu, kayak pengen di negara Eropa atau mana gitu. Cuma saat itu emang kebetulan lagi ada pembukaan pendaftaran beasiswa ini yang di Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan di situ kan internasional. Karena internasional ini banyak dong orang-orang yang dari luar Indonesia. Disitulah aku kayak udahlah daftar aja, ini kan sama aja walaupun di Indonesia. Tetap aja kita ketemu sama orang-orang luar, jadi kita bisa saling sharing, bisa tetap punya insight orang luar dari berbagai macam negara tuh kayak gimana, kita bisa pelajarin di situ. Jadi ya aku daftar aja di Triple IU yang menurut aku ya internasional ya, berarti di situ kita bisa mempelajari dunia luar gitu selain Indonesia ya. Selain karena emang ada peluang beasiswa di Universitas Islam Internasional Indonesia ini, aku juga emang kayaknya udah terlalu rindu gitu sama masakan-masakan yang ada di Indo. Kayak di Tunis mah mana bisa kita nemuin rendang, pecel lele, gorengan kayak gitu. Kita harus benar-benar pecel lele nggak ada lele di sono ya. Iya. Masa lele ada di padang pasir gitu ya? Afrika kan cukup ini ya, tandus ya tempatnya, enggak? Ya enggak di Tunis? Kalau di Tunis sendiri ya kebetulan lumayan hijau. Lumayan hijau ya. Lumayan hijau sih. Makanannya berarti apa itu? Kalau makanan pokok di sana sebenarnya ya roti, baget. Kenyang nggak sih roti? Kalau di Indonesia kan nasi ya. Oh, porsinya beda. Ya ada roti, ada spaghetti, terus kayak pizza-pizzaan kayak gitu sih makanan pokoknya. Tapi tetap aja bosan kan enakan di Indonesia. Aduh, kan? Bosan banget sih. Menurutmu, pandanganmu, bagaimana sih pola pendidikan Islam di Indonesia sendiri dan di kampusmu? Melihat persaingan pendidikan ya, maksudnya ilmu-ilmunya, sosial dan sebagainya, sehingga mungkin menjadi pilihan buat sahabat rukun yang memang tidak tanpa perlu harus keluar negeri, ada loh banyak opsi di Indonesia gitu. Iya, untuk pendidikan Islam di Indonesia sendiri itu udah bagus gitu termasuknya. Selain karena Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, ya jadi pendidikan di Indonesia udah lumayan nggak ketinggalan nih sama yang di luar-luar kayak Timur Tengah sono, udah oke lah. Tuh. Jadi ya buat teman-teman sebenarnya untuk belajar agama Islam kita nggak wajib banget ke Timur Tengah. Di Indonesia pun udah universitasnya oke tentang ya mempelajari agama Islam sendiri. Ilmu-ilmunya gitu bersaing banget ya. Maksudnya nggak tiba-tiba jauh berbeda dengan pembelajaran di sana. Mungkin di sana lebih dikhususkan terkait program-program atau jurusannya lebih spesifik mungkin ya. Yang tidak di sini juga ya. Ya, pokoknya untuk belajar agama Islam itu kita bisa belajar dimanapun. Walaupun nggak di luar negeri, di Indonesia pun udah oke. Yang penting gimana kita belajar. Nah di situ ketika kita sungguh-sungguh mempelajari suatu hal ya, insya Allah akan diberi kemudahan gitu dalam setiap jalannya.
Masya Allah. Kamu tuh sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih? Udah 22 loh ini usianya ya. Aduh. Insya Allah tahun depan kayaknya udah lulus S2 atau 23. Masih muda banget. Masih muda banget. Kita kan kayaknya beda cuma setahun nih. Kita masih muda sih sebenarnya. Iya kita ya berarti. 23 masih muda ya? Masih muda insya Allah. Oke. 23 itu usia berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu kayaknya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa sih, Olive? Kalau ya ngomongin soal target cita-cita, hidup deh, kira-kira kamu sekarang kan udah usia 22, tahun depan insya Allah lulus S2. Kamu rencana pingin bekerja kah, atau kerja di mana, atau pingin bagaimana gitu? Iya, sebenarnya cita-cita aku ini emang kadang berubah ya setiap tahunnya dan emang ngelihat kondisi kita ya. Cuma ada satu cita-cita yang dari dulu aku pengen banget capai gitu. Apa itu? Karena dulu di pondok itu emang udah kayak asik nih ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Terus sampai aku juga alhamdulillah bisa keluar negeri gitu kan untuk mempelajari langsung bahasa Arab dari orang native Arab. Jadi cita-cita aku ini pengen punya lembaga atau tempat di mana di situ kita saling support untuk belajar bahasa Arab dan Inggris gitu. Kamu pengen bikin lembaganya berarti ya? Iya, pengen punya wadah di tempat itu kita saling encourage untuk bisa mencapai level bahasa yang oke. Masya Allah, keren. Jadi memang relate ya dan ada impactnya ya. Ya, itu masih cita-cita. Target di usia berapa? Ya, kita lihat aja nanti. Masya Allah, ini sebenarnya cukup inspiratif karena melihat usia masih muda, yang pendidikannya sudah wow gitu kan, dan ternyata pengen bikin wadah pendidikan bahasa ya. Ya, minta doanya. Masya Allah. Nih kasih tips nih buat sahabat rukun nih yang memang pingin kuliah tapi masih galau. Kalau misalnya Olive kan sudah langsung, kayaknya bagus nih kalau lanjut biar bisa bahasa segala macam. Ini mungkin bisa dikasih motivasi ke sahabat rukun nih agar bisa istiqomah atau yakin dengan pilihannya. Oke. Pastinya untuk memilih itu bukan hal yang mudah ya. Banyak pertimbangan. Yang nomor satu kita harus suka dulu sama apa yang bakal kita telusurin, apa yang bakal kita kerjain. Minimal kita udah kayaknya aku interest deh sama bidang bahasa. Nah dari situ akhirnya hal-hal yang nggak kita suka kan tereliminasi kan. Jadi ya fokus di hal yang udah kita suka duluan. Di situ setelah itu baru ya kita yakin semoga itu pilihan yang tepat. Jadi lebih better kita memilih jurusan itu sesuai dengan yang kita suka ya. Bukan yang dipilih sama orang lain atau teman-teman atau ikut mayoritas pilih sini aku ikut ini nih. Ya lebih bagusnya gitu. Cuma ya untuk mencari yang kita suka ini ya tantangannya. Kita harus menggali. Kadang banyak ya kesukaannya ya. Jadi makin bingung lagi. Kayaknya aku suka semua deh jurusannya. Jurusan yang mana nih gitu ya. Iya, kadang begitu. Iya. Dan satu lagi, sebenarnya beasiswa itu banyak banget gak sih di Indonesia yang di luar negeri tadi? Misalnya kamu sudah daftar di Maroko, sudah daftar di Kairo dan sebagainya. Itu sebenarnya terbuka lebar gak sih beasiswa dan infonya di mana sih? Beasiswa di luar negeri ataupun di Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak banget sekarang, udah terbuka lebar. Info pun mudah gitu untuk diketahui. Kita ada Google, kita ada YouTube ataupun Instagram. Ya biasanya di akun-akun mereka ya emang banyak yang share tentang info beasiswa. Jadi yang mau tahu tentang info beasiswa kita tinggal cari di Instagram atau di Google. Itu sudah ada ya. Jadi tinggal pantengin universitas mana aja yang di luar negeri yang mau dituju, tinggal lihat. Biasanya di situ ada beasiswa yang dibuka ya. Iya, kita tinggal ketik info beasiswa atau beasiswa. Itu udah banyak info-info di sana gitu yang kita bisa cari tahu. Oke, itu buat masukan sih buat sahabat rukun terutama yang di daerah mungkin yang aksesnya cukup terbatas nih. Biasanya kan kalau kuliah di luar negeri tentang keislaman, universitas-universitas Islam gitu kan,
biasanya stigmanya buat pesantren aja, padahal kan sebenarnya enggak kan. Artinya buat umum yang memang persyaratannya harus dipenuhi, salah satunya bahasa Arab gitu ya. Masya Allah. Iya, jadi buat teman-teman yang mau apply beasiswa, ya sebenarnya itu simple sih. Kita cuma butuh 2 hal. Apa itu? Yang pertama harus ada niat dan tekad. Oke. Karena kalau udah niat, kita bakalan berusaha buat mencari tahu info, menggali dan apa aja, lihat persyaratan-persyaratan yang ada, dan ya insya Allah akan mudah gitu di zaman yang canggih sekarang gitu kan. Karena kalau misalnya emang cuma mau doang tanpa niat yang kuat, ya semua orang juga mau, tapi usahanya apa gitu kan. Kita harus punya usaha yang sungguh-sungguh nih. Kita carilah, kita persiapkan untuk memenuhi persyaratan itu. Dan yang kedua, kita harus tahu konsep kalau ketika apply beasiswa ini ada yang namanya lulus, ada yang namanya Anda tidak lulus. Nah, di situ kita harus tahu. Jadi ketika nanti ternyata nggak lulus, ya alhamdulillah, berarti udah sedikit lagi mencapai kelulusan karena untuk pelajaran kedepannya. Jadi tetap semangat. Terus mencoba, karena aku sendiri ketika ke Tunisia ini emang sebelumnya banyak beasiswa yang aku apply, tapi emang belum rezekinya di sana. Tapi kan akhirnya ketika kita coba bisa dapat juga, walaupun di apply yang kesekian kali gitu, bukan yang pertama langsung lulus gitu. Artinya memang kalau pingin dapat beasiswa ya rebutan ya. Nah iya. Harus benar-benar berapa opsi, apply aja dulu, kita ikhtiar dulu. Soal memang nanti tidak kepilih, memang itu sudah dicoba ya, dicoba lagi. Ya betul. Ada berapa opsi waktu itu? Ya adalah 4-5 opsi ya, yang kepilih 1 ya. Ya, yang aku pilih itu yang di Tunisia ini. Masya Allah. Dan buat teman-teman mungkin yang penasaran gitu gimana bisa dapetin beasiswa di Triple IU, Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi di sini nih emang yang paling disyaratkan adalah bahasa. Jadi kita harus bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab kalau jurusan Islamic Studies. Tapi kalau jurusan lainnya selain Islamic Studies itu emang yang harus dikuasai itu bahasa Inggris. Oh, di bahasa Inggrisnya. Kita harus punya IELTS atau TOEFL. Juga kalau persyaratan kan ada 2 seleksi. Pertama ada seleksi berkas. Nah, di seleksi berkas ini selain harus punya IELTS atau TOEFL, kita juga harus punya surat rekomendasi dari guru atau orang yang berpengaruh gitu. Terus yang ketiga, kita harus nulis motivation letter. Nah, motivation letter. Nah, kalau misalnya lulus seleksi berkas ini, baru kita ikut seleksi yang selanjutnya, yaitu interview. Nah, interview ini kita bakal ngobrol langsung sama interviewer yang mana menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh. Di situ sih diuji kemampuan bahasa kita. Iya, Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Olive atas sharingnya yang insya Allah menjadi inspirasi buat sahabat rukun yang nanti ketika bulan kelulusan tuh bulan Mei ya, itu waktunya untuk berburu beasiswa. Semangat ya buat sahabat rukun. Jangan lupa untuk di subscribe tentunya channel kita, biar kita semangat mengundang narasumber-narasumber pilihan dan cerdas tentunya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di share. Syukran Mbak Olive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rukun Podcast.